Ini agama yang sejati. Ini bukan kekristenan yang cuma sebagai aksesori. Pada akhirnya terus di akhir hidupnya orang gak sadar dia gak pernah ada hubungan dengan Allah. Kenapa? Ya karena budak saya itu. Gak melihat itu sebagai satu kebahagiaan, gak melihat itu sebagai satu sukacita. Semuanya budak. Semuanya adalah tuntutan hukum Taurat yang dihayati sebagai budak. Kita baca lagi ya saya, ayat 5. Ia diutus, Yesus Kristus Sang Anak Allah diutus untuk menebus mereka, menebus saudara dan saya yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jelas ya saya. Lalu kalau kita diterima menjadi anak, Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya ya. Jadi kita ini seperti Kristus. Kristus itu sang anak yang waktu berurusan dengan hukum Taurat itu sebagai anak, bukan sebagai budak. Tapi kita nggak bisa berurusan dengan hukum Taurat sebagai anak, tapi sebagai budak. Lalu Allah memberikan roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita ini juga bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Ini bukan cuma main istilah loh, saya bukan. Ini the whole paradigm of life itu ya, ganti gitu. Saudara ada kenikmatan gak sih waktu saudara jaga anak gitu ya, waktu saudara masak, waktu saudara kerja, ada kenikmatan gak sih saudara? Saudara ada kenikmatan gak waktu saudara beribadah? Saudara ada kenikmatan gak waktu saudara berdoa? Apakah saudara ada kenikmatan waktu saudara memberitakan Injil, menyaksikan Kristus kepada orang lain? Itu kenikmatan atau tugas sih? Tugas seorang budak atau apa sih sebetulnya? Hidup saudara dipenuhi dengan kenikmatankah? Kenikmatan akan Allah? Apakah saudara cukup dengan persekutuan dengan Bapa? Paulus bilang ya, mau penindasan, mau ini, mau sakit penyakit, aniaya dan semuanya itu hal yang gak enak semua ya. Tapi satu saja yang gak boleh, gak ada. Satu yang pasti gak akan bergoyang, yaitu kasih Allah di dalam Kristus. Simple ya saya, kekristenan luar biasa simple saya, sangat simple ya. Tapi saudara dan saya suka bikin rumit ya, dengan kekhawatiran kita, dengan berhala kita, dengan ketakutan kita, dengan mentalitas budak ini, sehingga nggak bisa ada kebebasan yang simple itu. Mau apa saya? Mau sakit, bangkrut, mau ditindas, mau apa gitu. Paulus bilang kasih Allah di dalam Kristus, that's everything. Itu yang saya perlu. Semua yang lain mau jomplang lah, mau guling lah, mau runtuh, mau kolaps, mau apa, terserah. Kasih Allah di dalam Kristus, sudah itu. Mari saya bertumbuh ke arah sana. Karena Kristus datang membawa kita ke sana. Dia membawa kita ke sana. Ini agama yang sejati. Ini bukan kekristenan yang cuma sebagai aksesori. Pada akhirnya terus di akhir hidupnya orang gak sadar dia gak pernah ada hubungan dengan Allah. Karena dia gak pernah menjadikan Allah, persekutuan dengan Allah itu sebagai goal. Dia selalu melihat itu sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, berhala-berhala yang lain luar biasa banyak. Lalu dia pikir dia sudah percaya, dia pikir dia sudah lahir baru, dia pikir dia sudah mengenal Allah. Ternyata belum mengenal Allah, belum. Dia belum kenal siapa itu Yesus Kristus. Orang yang kenal Allah di dalam Kristus itu hidupnya itu sederhana ya saya. Dia anak bukan budak.